Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim antariksa yang beranggotakan Ketua Kelompok yaitu Nazaruddin Nurhar Zubaidin, yang kedua ada Sepirananda Oktavianti sebagai anggota, dan saya sebagai anggota juga yaitu Syauki Nur Hibatullah. Di sini kami akan menjelaskan tentang rancangan bangun alat deteksi dan kontrol limbah otomatis berbasis mikrokontroler. Baik, selanjutnya berikut merupakan abstrak dari kelompok kami, yaitu banjir merupakan suatu masalah yang sampai saat ini masih perlu adanya peneganan khusus dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Banjir bukan masalah yang ringan. Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang di atas normal, perubahan suhu, tunggul atau bendungan yang bobol, pencairan salju yang cepat, terhambatnya aliran air di tempat lain. Sering kali terjadinya banjir di Indonesia, bahkan setiap tahunnya di beberapa daerah di Indonesia dilanda banjir, contohnya seperti daerah Jakarta, Bandung, dan masih banyak lainnya. Untuk mengurangi dampak yang diakibatkan oleh banjir, maka dari itu kami dari tim antariksa ingin membuat alat pemantau ketinggian air secara otomatis dengan menerapkan teknologi mikrokontroler sebagai media pemrosesan data dan sensor ultrasonik sebagai media pembaca jarak menghasilkan output beberapa informasi ketinggian air, di mana informasi tersebut akan dikirimkan secara terjadwal melalui media soft message service atau kurung SMS ke petugas BPD. Alat tersebut juga akan mengaktifkan buzzer sebagai penanda peringatan dini untuk masyarakat sekitar yang menandakan akan datangnya banjir. Langkah ini dapat mengurangi kerugian fisik maupun korban jiwa akibat banjir. Hasil pengujian alat ini bekerja secara realita dengan rata-rata kesalahan pembacaan sensor ultrasonik adalah sebesar 0,55 cm dan kecepatan rata-rata pengiriman pesan ke ponsel yang dibutuhkan sekitar 5,67 detik. Selanjutnya, pendahuluan. Latar belakang dari proposal kami yaitu banjir merupakan salah satu masalah yang sampai saat ini perlu adanya penanganan khusus dari berbagai pihak, dari pemerintah maupun masyarakat. Banjir bukan masalah yang ringan. Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang di atas normal, perubahan suhu, tunggal atau bendungan yang bobol, pencairan salju yang cepat, terhambatnya aliran air di tempat lain. Setidaknya ada 5 faktor penting penyebab banjir di Indonesia, yaitu faktor hujan, faktor hancurnya retensi daerah aliran sungai atau DAS, faktor kesalahan perencanaan bangunan alur sungai, faktor pendangkalan sungai, dan faktor kesalahan tata wilayah dan pengembangan sarana dan prasarana. Wilayah Indonesia dilihat dari letak geografis, memiliki sumber daya alam yang melimpah, sehingga dengan mengoptimalkan pemanfaatan dapat menopang kebutuhan ekonomi. Namun di sisi lain, Indonesia juga memiliki beberapa kerugian. Salah satunya adalah rawan akan bencana alam. Tsunami Aceh tahun 2004, gempa Jogja, banjir bandang di Watsior, Papua Barat, tsunami di Mentawai, dan erupsi Gunung Merapi di Jogja merupakan sederetan bencana yang telah melanda wilayah Indonesia. Bencana alam tidak henti-hentinya selalu menimpa di Indonesia, dan peristiwa ini tidak bisa dihindari, tetapi yang dapat dilakukan hanyalah dengan minimalisir kerugian dan korban jiwa. Maka dari itu, kami dari tim antariksa ingin membuat alat pemantau ketinggian air secara otomatis dengan menerapkan teknologi mikrokontroler sebagai media pemrosesan data dan sensor ultrasonik sebagai media pembaca jarak menghasilkan output berupa informasi ketinggian air, di mana informasi tersebut akan dikirimkan secara terjadwal melalui media software service tugas BPBD. Alat tersebut juga akan mengaktifkan sebagai penanda peringatan dini untuk masyarakat sekitar yang menandakan
akan datangnya banjir. Langkah ini dapat mengurangi kerugian fisik maupun korban jiwa akibat banjir. Hasil pengujian, alat ini bekerja secara real time dengan rata-rata kesalahan pembacaan sensor ultrasonik adalah sebesar 0 sampai 55 cm dan kecepatan rata-rata pengiriman pesan ke ponsel tujuan yaitu dibutuhkan sekitar 5,67 detik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Zafira. Baik, saya akan menjelaskan untuk yang selanjutnya. Tujuan, 1. Merancang dan membangun alat pengukur ketinggian permukaan air yang dijadikan sebagai media peringatan dini bencana banjir. 2. Memahami cara kerja dan proses data dari alat peringatan dini bencana banjir berbasis mikrokontroler. 3. Memahami proses pengiriman data ketinggian air dari media SMS. 4. Untuk meminimalisir atau mengurangi dampak yang diakibatkan oleh banjir. Manfaat, dengan adanya alat ini dapat mengantisipasi dan meminimalisir dampak kerugian fisik maupun korban jiwa yang diakibatkan oleh banjir di Indonesia. 2. Menjadikan data informasi yang dikirim oleh sistem mikrokontroler ke petugas BPBD melalui media SMS sebagai data pendukung untuk memutuskan tindakan selanjutnya dalam menangani masalah banjir. Metode dasar pengembangan karya. Jenis metode dasar pengembangan karya menggunakan rancangan bangun alat deteksi dan controlling banjir otomatis berbasis mikrokontroler, yaitu metode pengembangan yang digunakan menghasilkan alat untuk mendeteksi banjir secara otomatis. Dengan adanya metode ini dapat membantu pemerintah, BNPB, dan BPDB dalam meminimalisir terjadinya bencana banjir di Indonesia. Untuk skematik dan rangkaian alatnya seperti pada gambar. Mungkin bisa dijelaskan oleh Saudara Nasir menggunakan apa saja? Baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang skematik, rangkaian, dan juga cara kerja alatnya. Jadi alat di atas merupakan alat untuk mendeteksi banjir. Cara kerja dari alat ini adalah dengan mendeteksi jarak dan ketinggian air sungai ataupun laut. Apabila ketinggian airnya melebihi batas normal yang telah ditentukan, maka lampu atau alarm akan berbunyi sebagai peringatan kepada masyarakat. Serta modul GSM dari rangkaian tersebut akan mengirimkan SMS kepada masyarakat mengenai informasi ketinggian air dan status siaga banjir. Mungkin bisa langsung saya simulasikan di Proteus. Jadi di sini komponen yang diperlukan adalah yang pertama ada modul GSM yang berjenis SIM 900D, kemudian ada Arduino Uno, kemudian ada LCD, sensor ultrasonik, kemudian 3 buah lampu LED yaitu warna merah, kuning, dan hijau, kemudian ada buzzer. Lalu dari pengujian skematik ini apabila dijalankan, kita bisa melihatnya melalui virtual terminal. Jadi di sini modul GSM ini berfungsi untuk mengirimkan pesan ke nomor tujuan mengenai status dari ketinggian air. Nah, bisa kita lihat di sini, apabila statusnya bahaya banjir, maka lampu LED ini yang berwarna merah akan menyala. Kemudian buzzer 1 ini juga akan bunyi. Nah, apabila statusnya tidak sedang bahaya, maka lampu kuning ini akan menyala.
Kemudian modul GSM-nya akan mengirimkan pesan ke nomor yang tujuan. Nah, mungkin kira-kira seperti itu simulasinya. Kemudian untuk rencana implementasi dan perkembangan pekerjaan, alat kami ini nantinya akan direncanakan untuk digunakan oleh BPBD di berbagai daerah yang rawan terkena banjir rob dan banjir luapan sungai. Kemudian untuk perkembangan pengerjaan sendiri saat ini kami masih membuat skematiknya saja, jadi belum diimplementasikan di lapangan. Rencana kami nantinya apabila alat ini sudah jadi, akan kami uji coba terlebih dahulu di lapangan. Apabila hasilnya memuaskan, akan kami lanjut untuk diuji coba di berbagai daerah. Baik, mungkin itu sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke Saudara Sauki. Baik, mungkin itu sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata atau salah ucapan, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.